Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto. Kali ini Mas Harto ingin berbagi tips tentang mengelola pikiran. Jadi teman-teman semua, semoga yang menonton channel ini diberi kekuatan untuk terus menjaga diri kita, menjaga badan kita untuk tetap positif, untuk tetap semangat menghadapi penyakit yang namanya psikosomatis, GERD, ANSI, dan asam lambung. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja simak video Mas Harto berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Harto ingin sedikit berbagi tips ya tentang bagaimana mengelola pikiran, karena penyakit ini sangat berhubungan dengan pikiran kita. Jadi pikiran yang ada di dalam kita, di dalam diri kita itu akan sangat mempengaruhi keadaan organ-organ fisik kita. Jadi dengan mengelola pikiran, insya Allah yang Mas Harto praktekkan selama ini itu sangat banyak manfaatnya ya. Nah, sebelum kita bahas tentang cara mengelola pikiran atau tips untuk mengelola pikiran, Mas Harto ingin menjelaskan sedikit ya tentang pikiran itu apa sih. Nah, bagi teman-teman yang mungkin bingung dengan gimana sih kok pikiran bisa memengaruhi keadaan organ kita ya. Jadi yang Mas Harto alami itu biasanya kalau Mas Harto terpikir dengan sesuatu, atau yang dalam video sebelumnya Mas Harto jelaskan tentang trigger ya, itu biasanya langsung bereaksi ya, asam lambungnya naik, terus bersendawa, perut begah, keringat dingin dan sebagainya, nafas ngos-ngosan. Nah, itu bagian dari tanda-tanda psikosomatis yang kita alami ya. Jadi sebelum mengarah ke tips yang akan Mas Harto jelaskan, kita harus tahu dulu pikiran itu apa ya. Jadi manusia itu ada beberapa unsur ya di dalam diri manusia itu. Yang pertama adalah akal, yang kedua roh, dan hati. Ada lagi mungkin hawa nafsu di dalamnya. Nah, semua itu sangat mempengaruhi keadaan fisik kita ya. Nah, pikiran itu selalu muncul karena kita hidup ya. Kalau nggak hidup kan nggak mikir ya. Nah, cuman dalam kehidupan, nah ini ada triknya untuk tetap dalam kondisi pikiran yang positif atau keadaan pikiran yang tidak mempengaruhi organ tubuh. Nah, itu harus dikelola ya. Oke teman-teman, jadi pikiran yang ada di dalam diri kita itu harus diberi jarak ya. Jadi semua peristiwa yang hadir di depan kita, mulai dari bangun tidur, mulai kita beraktivitas, mulai kita melakukan pekerjaan, terus dari pagi sampai nanti kita tidur lagi, kita akan selalu menghadapi peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menghampiri kita setiap saat. Nah, semua kejadian peristiwa-peristiwa itu harus diberi jarak dulu ya antara pikiran dengan peristiwa yang kita hadapi. Maksudnya gimana? Contoh, misal kalau kita membaca berita ya, beritanya mungkin tentang perang di Rusia dan Ukraina ya. Nah, itu kita jangan masuk dulu ke dalamnya. Wah, nanti gimana kalau perang gimana? Nah, itu enggak usah dulu. Kita beri jarak dulu. Jadi pikiran dengan peristiwa itu harus diberi jarak dulu.
Nah, di samping pikiran, kita juga mempunyai perasaan. Nah, pikiran dan perasaan itu akan selalu berhubungan. Ketika kita membaca berita tentang kejadian-kejadian yang mengerikan atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan korban jiwa, kayak seperti di Kanjuruhan, kayak yang kemarin terakhir di Korea. Nah, itu jangan kita masukkan dulu, jangan kita analisa dulu, jangan kita pikirkan dulu terlalu dalam. Jadi ya sudah, lewat-lewat aja gitu. Itu kalau kita baca berita ya. Nah, kadang-kadang kita dalam keseharian itu kan selalu berhubungan dengan orang lain. Bagi yang sudah berkeluarga, berumah tangga, mungkin dengan istri kita, mungkin dengan anak kita. Nah, itu jangan langsung kita masukkan ke dalam pikiran dan perasaan kita. Nah, terus gimana kok nggak boleh dimasukkan? Ya kita jalani aja, kita jalani saja, kita cari lucunya ya. Setiap peristiwa itu kan kadang-kadang itu kalau kita bisa mencari lucunya, itu hati kita itu akan selalu bergembira, teman-teman. Nah, itu yang mungkin tip yang dalam video ini Mas Harto share ke teman-teman. Jadi selama ini menurut pengalaman Mas Harto dalam menjalani penyakit psikosomatis, GERD, ANSI, itu memang awalnya dari pikiran. Jadi semua informasi yang masuk ke dalam diri kita itu selalu dipikirkan, kemudian dimasukkan dalam perasaan kita, sehingga akhirnya kita terpengaruh. Kalau dulu masih muda, masih belum mengalami penyakit ini, mungkin fisik kita oke-oke saja, tidak ada masalah. Nah, ketika kita sudah mengalami, sudah menderita ya, taruhlah ya, menderita dengan penyakit ini, ya kita harus mulai memahami penyakit ini, atau kita harus berdamai dengan penyakit ini, karena ini bagian dari ketetapan Tuhan ya. Ketetapan Tuhan yang sudah menghampiri kita, harus kita terima dulu kan. Nah, ini juga nanti Mas Harto share juga bagaimana tip-tip tentang menerima keadaan. Nah, menerima keadaan, berdamai dengan keadaan ya. Nah, selama ini Mas Harto juga belajar banyak, baik dari YouTube, dari mentor-mentor, dari hipnoterapis yang sudah banyak ya kita temukan di YouTube. Itu Mas Harto mulai praktekkan, mulai belajar. Nah, itu dulu mungkin teman-teman ya yang bisa Mas Harto sampaikan hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat ya, tetap optimis bahwa penyakit ini bisa sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.